Tahun 2020 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi semua pihak, tak terkecuali Sinarmas. Namun di tengah situasi yang tidak biasa ini, Sinarmas bersama ketujuh pilar usahanya terus berdedikasi dan berkontribusi bagi Indonesia seperti yang terangkum dalam Kaleidoskop Sinarmas 2020 berikut ini. Pandemi yang terjadi di awal tahun 2020 membuat Sinarmas bersama perusahaan lain yang berada di bawah naungan Kamar Dagang dan Industri Indonesia menginisiasi gerakan Pengusaha Peduli NKRI. Bersama Yayasan Buddha Suci Indonesia, Pengusaha Peduli NKRI berinisiatif menggalang dana dalam rangka membantu pemerintah dalam memerangi pandemi. Lebih dari 650 miliar rupiah dana berhasil dikumpulkan dan difokuskan untuk kebutuhan yang mendesak seperti alat kesehatan. Pandemi telah mengajarkan kita untuk tetap solid dan kompak dalam melewati masa sulit bersama. Solidaritas ini juga ditunjukkan oleh karyawan Sinarmas melalui program Eka Cipta Foundation atau ETF Peduli COVID-19 dengan berinisiatif menggalang dana untuk membantu sesama karyawan yang terdampak pandemi. Lebih dari 3 miliar dana berhasil terkumpul dan paket bantuan telah disalurkan lebih dari 12.000 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Di pertengahan tahun 2020, Sinarmas memberikan bantuan listrik rumah tangga dan genset ke beberapa provinsi di Indonesia dalam upaya mendukung pemerintah untuk memperkuat infrastruktur kelistrikan nasional. Melalui program CSR Kelistrikan, diserahkan bantuan berupa listrik rumah tenaga surya atau LRTS ke 2.855 rumah tangga yang tersebar di 6 provinsi di sekitar wilayah operasional APP Sinarmas. Selain itu, Sinarmas melalui Brauko juga turut memberikan bantuan berupa genset bagi 3.731 rumah di Berau, Kalimantan Timur. Sinarmas juga turut memberikan dedikasinya bagi kemajuan pendidikan vokasi di Indonesia. Bersama perusahaan lainnya, Sinarmas menjalin kemitraan melalui pembangunan gedung vokasi di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Gedung ini dibangun dengan luas 4.900 meter persegi, mengusung konsep green building dan menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Mahasiswa Universitas Diponegoro juga dibekali dengan pelatihan serta pendampingan kewirausahaan digital oleh Plug and Play. Program Desa Makmur Peduli API atau DMPA adalah salah satu wujud komitmen Sinarmas untuk menjalankan praktik bisnis yang berkelanjutan. Program ini bertujuan memberdayakan masyarakat untuk dapat mengolah lahan secara agroforestry, sekaligus meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan. Sejak diimplementasikan tahun 2016 hingga akhir Oktober 2020, sebanyak 31.418 keluarga petani sebagai penerima manfaat potensial yang tergabung di dalam Desa Makmur Peduli API yang tersebar di 24 kabupaten dan di 5 provinsi di Indonesia. Tahun 2020 yang penuh dengan tantangan telah kita lewati. Sambut tahun 2021 dengan optimisme, semangat, dan harapan yang baru agar kita bisa bersama-sama memajukan Indonesia.